Nama saya Henry, saya sebagai atlet tenis meja LVC. Saya dari tahun 2019, sudah 5 tahun. Awalnya disemangati kawan-kawan dulu sebelum mengenal tenis meja atlet ini kan. Jadi diajak, jadi lama-lama jadi tertarik gitu. Tantangan nggak ada kesulitan karena kan kami mau ke lapangan pun ada dibantu sama pelatih. Kalau untuk pertandingannya ya paling lawan-lawan lah yang mungkin agak di atas kami kan masih tergolong baru. Kalau untuk awalnya hampir menyerah juga, mungkin dibilang rezeki lah kayak gitu. Mengenai pelatih juga terus ya semangat kembali. Ya, motivasi dari tetap semangat gitu aja, jangan menyerah. Mungkin saya ya ingin bergabung dengan kawan-kawan tanding di tingkat internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ja'far. Kalau masyarakat tenis meja kenalnya nama saya Ipal Sazli. Nah, jadi kalau ada orang tenis meja tuh bilang saya Ipal Sazli pasti tahu. Saya sebagai kepala pelatih di NPC Sumatera Utara. Kalau di NPC Kota Medan saya sebagai asisten pelatih membantu Pang. Kalau untuk disabilitas saya baru tahun 2021, berarti ya sekitar 4-5 tahun lah ya. Sebelumnya saya melatih atlet non disabilitas Sumatera Utara gitu. Ada satu tantangan buat diri saya gitu. Artinya orang yang berkebutuhan khusus, di mana kita latih supaya dia menjadi orang yang berharga dan dihargai orang. Itu yang kenapa motivasi saya untuk melatih mereka. Pasti ada tantangannya gitu ya, karena memang kalau kita melatih orang non disabilitas kita lebih gampang, artinya kita bisa perintah, bisa apa gitu. Kalau non disabilitas kita harus punya kiat khusus gitu, artinya mereka kan sensitif. Kita harus punya pendekatan personal approach-nya, kita harus gini ya buat anak-anak, gimana kita memotivasi supaya anak-anak itu artinya mau bekerja keras, mau supaya bisa berprestasi. Pada waktu mereka mendapat medali, artinya pada event nasional mereka bisa mendapatkan medali. Itu satu kebanggaan buat saya, artinya kerja keras mereka, kerja keras saya dibayar dengan hasil mendapatkan medali. Pada waktu di Papua, Henry pada waktu itu dia kelas 2 ya, dia dapat medali perak ya. Kemarin kita 2024 ya di Solo, karena dia dinaikkan kelas, dia dapat medali perunggu. Itu momen yang terbesar, artinya buat kebanggaan diri saya bahwa saya bisa melatih mereka sehingga mereka mendapat medali dan dihargai, dipandang di mata masyarakat. Kalau perempuannya progresnya bagus ya, artinya memang kelihatan tuh mereka bersungguh-sungguh gitu. Karena memang saya selalu tanamkan gitu, kalau kamu latihan sungguh-sungguh, tentu seperti pepatah lah yang mengatakan usaha nggak mengkhianati hasil. Tapi kalau kamu main-main, ya kamu yang tanggung risiko. Kalau kita sebagai pelatih, kita memang tetap bersungguh-sungguh, harus serius gitu. Kita memang sungguh-sungguh, tinggal kalian gimana. Kalau memang kalian mau sungguh-sungguh, mau serius, kalian dapat medali. Tentu pasti ini ya, teknik bermain tenis meja. Kalau dari sisi teknik itu sama, artinya tinggal tingkat kemahiran. Gimana untuk mencapai kemahiran? Harus latihan.
Gimana latihan supaya apa? Harus bersungguh-sungguh, kan gitu. Karena satu lagi yang perlu self confidence, artinya kepercayaan diri mereka itu kita bangkitkan, gitu ya, kita bangkitkan sehingga mereka tuh pada waktu bertanding nothing tulus. Tapi dalam artian mereka tetap sungguh-sungguh, tetap serius dan tetap fokus supaya mereka bisa menghasilkan yang terbaik buat diri mereka, buat pelatih mereka dan NPC Sumatera Utara maupun Kota Medan. Ya kita sebetulnya kita seperti inilah ya, seperti orang tua sama anak gitu ya. Artinya kita buat pendekatan sama mereka, kita sama anak-anak ini kita nggak ada batas, kita ya berseloroh gitu, mereka juga berseloroh. Cuma mereka tetap berseloroh, namanya dia sama pelatih, mereka tetap harus menghormati dan menghargai pelatih. Dan kita pun sebagai pelatih juga nggak semena-mena, kita tetap melatih berseloroh atau bercanda-canda, itu tetap ada aturan yang tidak tertulis kita terapkan buat anak-anak. Harapannya besar, bersungguh-sungguh dalam berlatih. Kalau kamu bersungguh-sungguh, kamu akan bisa mengangkat harkat martabat dirimu sendiri. Karena kalau masyarakat disabilitas, tentu kalau mereka tidak punya kelebihan yang bisa ditampilkan, mereka cuma dipandang sebelah mata. Tapi dengan mereka berprestasi, dengan keterbatasan mereka selalu dipandang sama masyarakat dan dihargai di masyarakat.